Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi lagi untuk ibu-ibu. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana caranya meminjam dan menabung. Jadi kita meminjam dan menabung dan mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan cara menabung. Tujuan kita hari ini yaitu untuk merencanakan pinjaman bagaimana dengan matang. Kita minjam tapi nggak sembarangan. Kita minjam dengan cara berpikir bagaimana caranya nanti untuk membayarnya. Lalu kita di sini juga harus terampil bagaimana cara meminjam. Apa-apa saja yang harus kita ketahui. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari sekarang. Nah, salah satunya yaitu bagaimana caranya kita untuk menyusun anggaran. Kalau ibu-ibu menyusun anggaran, misalnya nih pendapatan kita per hari, ada yang per bulan, ada yang per minggu pendapatannya. Jadi dia pasti ada cara untuk menyusun keuangan tersebut agar kalau kurang tidak meminjam lagi. Nah, kalau di sini ya kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk merencanakan utang dengan hati-hati. Di sini sebelum kita meminjam, pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk apakah kita meminjam. Yang harus kita ketahui dulu, apakah kita meminjam ya, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang kita perlukan. Jangan karena ini membeli A, jangan untuk membeli B kita melakukan peminjaman. Salah, tapi misalnya beras tidak ada lagi atau mungkin sayur mayur tidak ada lagi. Nah, itu boleh kita melakukannya. Boleh kita seandainya memang tidak ada, kita melakukan pinjaman. Lalu kita pikirkan lagi, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum kita melakukan utang? Ya, apakah sebelumnya ibu-ibu sudah pun ada tabungan? Nah, simpanlah tabungan, pakailah tabungan yang tersebut digunakan sebelum meminjam. Jadi, misalnya kita ada tabungan kita 100, kita butuh uang 50.000, daripada kita pinjam uang orang, mending kita ambil aja yang di tabungan, gitu kan? Berikutnya apalagi? Berapa besar yang perlu kita pinjam? Jadi kadang-kadang kita memerlukannya misalnya 100. Kita lebihkan ternyata meminjam jadi 150 atau 200, itu kan salah. Harusnya berapa yang kita butuhkan, segitulah yang kita pinjam. Tujuannya agar kita tidak susah nanti membayarnya. Lalu apalagi bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, kita pikirkan apakah bayarnya harian atau bayarnya mingguan atau bayarnya bulanan. Nah, lalu di manakah tempatnya yang harus kita pikirkan untuk meminjam? Apakah pinjam sama teman atau sama orang, atau kita minjam koperasi, atau kita minjam bank? Nah, dari sekarang untuk kita pikirkan bagaimana caranya kita untuk meminjam. Nah, ini ada kasusnya. Saya bacakan aja dulu ya. Jadi ini cara bagaimana menghitung mahal murahnya utang. Ini kasusnya terjadi kepada Ibu Lili. Ibu Lili. Jadi ini kisahnya, suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Agus ya, dia sakit demam berdarah. Lalu Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Nah, suaminya namanya Pak Rusli. Ibunya Ibu Lili, punya anak sakit demam berdarah, butuhkan uang 500.000. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan bangunan rumah selama 4 bulan. Sementara itu, Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Nah, dengan demikian
Ibu Lili berarti kekurangan uang dan harus mencari pinjaman. Nah, pertanyaannya, apakah Ibu Lili telah mengambil pinjaman? Mana ya kita? Kasi orang Jika Ibu menonton Lili pakai bisa HP. meminjam, Ikan. nih, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Pastikan Ibu Lili ini dia apakah berhutang untuk membayar biaya rumah sakit anaknya? Coba dikit lagi, Bu. Kalau ibu dari posisi menjadi Ibu Lili dengan kondisi seperti itu membutuhkan uang 500.000, sedangkan ibu sudah mengumpulkan uangnya belum cukup, apakah melakukan pinjaman? Apakah akan melakukan pinjaman? Iya ya, kalau nggak cukup berarti dipinjam. Nah, berarti kita sebagai orang tua yang terutama yaitu harus paham dulu. Pertama, sistem pengembalian bagaimana pinjaman umumnya. Ya, ditentukan berapa uang yang kita pinjam. Ada yang dicicil setiap harian atau setiap minggu, ada juga setiap bulan, atau mungkin dalam jangka waktu 4 bulan atau 3 bulan dilunaskan, tergantung bagaimana caranya kita membayar pinjaman tersebut. Nah, tentunya di sini kita tengok bagaimana caranya menghitung mahal murahnya utang. Nah, di sini ya, untuk masing-masing pinjaman ditawarkan. Jadi segini, syaratnya, kondisi atau kelengkapan dokumen harus dipenuhi. Lama pengembalian berapa hari atau minggu atau berapa tahun pinjaman yang harus dilunasi. Lalu total pengembaliannya, jumlah uang yang harus dibayarkan kembali itu berapa. Nah, ini kasusnya aku bacakan saja karena kita ibu-ibunya ada di sini. Jadi kayak gini kita bacakan aja. Ibu Lili datang ke bank pasar. Jadi mereka ada namanya pinjaman di sana, bank pasar. Lalu menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang, namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan. Jadi dia boleh minjam ya, tapi harus cicil selama 10 bulan. Sebesar 50.000 per bulan. Nah, ditambah bunganya 10.000 per bulan. Bayarnya harus dicicil selama 10 bulan, tapi ditambah bunganya 10.000 per bulan. Jadi selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraannya bermotor. Ia tidak punya keduanya. Jadi kasusnya kebetulan dia harus harus menitipkan, yaitu sebagai jaminan itu sertifikat tanah sama kendaraan bermotor, tapi dia nggak punya. Nah, berarti kalau syarat-syaratnya sertifikat tanah atau kendaraan bermotor, iya kan? Lama pengembaliannya berapa? 10 bulan. Total pengembaliannya berarti 50.000 1 bulan dibayar, ditambah tadi bunga 10.000 sebulan. Iya kan? Dikali 10 bulan berarti 60.000 dikali 10 bulan berarti totalnya 600.000 per bulan. Karena 100.000 tambahnya dibayar 1 bulan. Nah, berikutnya Ibu Lili bertanya pada koperasi. Delko ini di pasar ya, kalau dia coba berhitung-hitung ya, kalau dia minjam di pasar. Kalau dia tanya di koperasi, Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam. Kalau di sini ada nggak koperasi simpan pinjam kita? Nggak ada ya, nggak ada ya. Nah, petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Nah, 45.000 selama 12 bulan. Namun, di sini pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Jadi, kalau dia anggota di koperasi itu dia minjam, baru dia bisa mengembalikan uangnya sesuai dengan prosedur yang ini. Nah, sedangkan Ibu Lili di sini kasusnya belum menjadi anggota. Jadi gimana? Coba kita cek ya. Syaratnya dia harus anggota koperasi yang memiliki simpanan. Lalu lamanya 12 bulan. Ya, kalau ini lamanya 10 bulan tadi. Kalau yang di sini 12 bulan. Total pengembaliannya 45.000 dikali 12 bulan. Total dia kena semuanya 540.000 sebulan. Kira-kira mana? Lebih tinggi nak yang pasar tadi, bank pasar tadi atau koperasi? Kalau dihitung lebih tinggi dia, kalau dari jumlah uang ini 600.000, yang satu 540, tapi ini 10 bulannya, kalau ini setahun, iya kan? Nah, coba kita bandingkan lagi. Berikutnya kita tengok lagi.
Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya. Nah, ini coba dia meminjam sama tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Ia mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Jadi kalau ini syaratnya nggak ada jaminannya. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000. Jadi dia minjam nih 500.000, tapi yang dia dapat 450.000. Karena dipotong 50.000. Jadi sama kayak gini, kita mau minjam nih 500.000, dapat kita minjam tapi setengah dikasihnya, yang 50.000 itu. Lalu ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per minggu loh, per minggu selama 20 minggu. Kalau kita ingat, 1 minggu itu ada 4 minggu. 1 bulan itu ada 1 bulan ada 4 minggunya. Berarti kalau 1 bulan ada 4 minggu, kalau dia 20 berarti berapa bulan itu? 4 tambah 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 tambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 12, tambah 4 16. Berarti tambah 4 lagi, berarti 1, 2, 3, 4 5 bulan. 5 bulan dia bayarnya. Nah, coba kita cek. Selama pengembaliannya 20 minggu, total biaya yang digunakan, biaya di awal ditambah total cicilan 50.000. Jadi 50.000 ditambah 30.000 dikali 20 minggu, ya kan? Jadi kalau yang tadi 50.000 ditambah 30 dikali 20 berarti 600.000. Total lah dia membayar jadi 650.000. Dari minjam 450, total dia membayar semuanya jadi 650. Nah, berikutnya masih ada lagi tata cara berikutnya dia mau meminjam. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan. Nah, yang berikutnya untuk meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Misalnya kalau dia minjam uang 500, berarti kalau setengah dari itu, dari pinjamannya, setidaknya dia udah ada tabungan 250, ya kan? Nah, tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi. Namun, atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk kebutuhan daruratnya. Nah, untuk itu ia harus mengembalikan sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Coba kita cek syaratnya. Selama pengembalian 4 bulan, total pengembalian jadi 550. Oke, sekarang dia berpikir, nih kita sebagai Ibu Lili, nih anggap kita Ibu Lilinya. Bank pasar 600.000. Arisan 550 totalnya. Kalau ke rentenir kita minjam 600 ditambah 50 jadi 650. Lalu kalau ke koperasi 540. Nah, kira-kira kemanakah kita bagusnya meminjam? Nah, 540, ini 650, ini 550, ini 600. Berarti yang lebih bagus memilih kemana? Sama tuh. Yang lebih sedikit, bagaimana cara membayarnya? Yaitu di nih, kalau ibu-ibu nih kasusnya sama Bu Lili, pilih yang mana minjamnya? Ke pasar bank atau arisan atau rentenir atau ke koperasi? Nih, kalau koperasi jadi bayarnya 540. Kalau rentenir 6,5. Kalau arisan 550. Kalau bank pasar 600. Pilih yang mana? Nih. Jadi kita pilih pinjam kemana? Ke koperasi kah? Koperasi karena lebih sedikit karena jadi yang harus dipilih pinjaman itu adalah yang pengembaliannya terkecil, yang membuat kita lebih mudah, ya lebih mudah, yaitu koperasi. Nah, jadi pinjaman yang kita ambil kita kembalikan lagi tapi jumlahnya lebih sedikit, ya, atau pinjaman harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Bagaimana caranya seorang ibu-ibu kalau ketika melakukan peminjaman, dia harus memikirkan di mana tempat pinjamnya yang lebih
pengembaliannya lebih sedikit dan tidak menyusahkannya, atau yang tidak peminjaman atau pembayaran peminjaman itu lebih besar daripada pendapatannya. Bisa dipahami ibu-ibu? Bisa dipahami ibu-ibu? Oke, baiklah. Kalau begitu sekian dulu pertemuan kita di hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada yang ditanyakan? Bisa pahami? Bisa dipahami? Oke, kalau gitu kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.